Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk datang di majelis madrasah Al-Hidayah Minha. Pada ibu bisa datang, silakan menempati tempat yang di depan dulu ya, diisi dulu terlibat. Sebelum mulai kajian hari ini, kita akan awali dengan membaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah bersama-sama surah Al-Kahfi. Maka ibu-ibu yang membawa buku Al-Qurannya dibuka surah Al-Kahfi. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلونها عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن
من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربكم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني
إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jazakumullah khair ibu-ibu yang sudah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Kebetulan Ustaz sudah datang, Ustaz Budiman bersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu-ibu, pemirsa, ayah bunda di rumah sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang menyimak kajian secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pada kesempatan ini ilmu dan hidayahnya, memberikan kepada kita karunia berupa pemahaman yang baik serta berbuah amal yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada kesempatan ini kajian kita masih dalam kajian tentang keluarga ya, atau kemarin kita melanjutkan kemarin biasa membahas atau mengkaji seri buku Prophetic Parenting. Nah, pada kesempatan ini kita khususkan dulu ya kajian, ada satu tema yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ibu sekalian, bukan berarti ketika saya menyampaikan kaitan dengan keluarga, kaitan dengan anak dan sebagainya, saya sudah menjadi orang tua terbaik ataupun sudah menjadi orang terbaik di keluarga. Tetapi seyogianya kita terus untuk belajar ya, untuk menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang bermanfaat setidaknya untuk lingkungan keluarga kita. Nah, ayah bunda sekalian, tema yang kemarin sudah disampaikan dan barangkali di-share oleh panitia, judulnya recovery kasih sayang dalam keluarga. Sesungguhnya kalau membaca tema ini, kalau dikatakan recovery itu artinya satu fase, satu masa, seperti kalau seseorang itu baru sakit gitu ya,
mau kembali pemulihan. Nah, nanti dalam kasih sayang dalam keluarga itu ternyata begini, yang benar sekalian, bahwa hidup itu kan ada bahasa begini di kita itu apa? Life is never flat gitu ya. Hidup itu tidak begitu saja gitu ya. Hidup itu berliku-liku ya. Kadang bahagia, kadang juga sedih, macam-macam lah gitu ya. Kadang kita berada di kondisi sedang puncak merasakan banyak kenikmatan, kadang kita merasakan banyak kepiluan gitu ya. Itu hidup. Nah, dan ini pun karena kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, dan juga hati yang setiap hari itu senantiasa berubah-ubah. Makanya kenapa dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada kalimat ya muqallibal qulub gitu ya. Wahai yang membolak-balikan hati. Artinya hati kita tuh yang bolak-balik gitu ya, bisa lempeng terus begitu. Seperti cinta pun sama. Cinta itu tidak selamanya cinta terus gitu ya. Hari ibu bu kacaroge resep keras tuh bu. Setiap hari itu ngobrol terus gitu ya. Can pernah ke cung di dia can pernah ke. Kalau tadi itu mah cenah ke lomba nama cenah gitu. Nah itu hidup begitu. Nah jadi kadang kita pada satu kondisi akan membayangkan yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Punten ya punya. Aku tuh ibu-ibu pengalaman perubahan gitu kan. Paling aramis gitu ya, maranis gitu. Mau pergi kemana, ayo diantar, ayo dijemput begitu ya. Mau apa begitu ya, kadang di alim oke ditatawarkan we. Pada ngabaso moal, itu ngabaso kan dipaksa kita ngabaso begitu. Nah, itu semuanya sebab tidak pernah terbayang bahwa ketika menikah akan menghadapi berbagai macam gejolak dalam rumah tangga itu ternyata sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita sakit, membuat kita terpuruk, membuat kita istilahnya ya dalam keadaan yang tidak berada dalam keadaan yang baik. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karenanya perlu kita pahami dan perlu kita sadari bahwa dalam kehidupan itu ya begitu. Jangan merasa hidup itu akan senang terus gitu ya. Makanya di dalam doa mendoakan yang menikah, doa namanya Bu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka. Apa artinya? Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan juga kepadamu. Kenapa diulang 2 kali? Nah, tetapi kalimatnya di situ ada huruf yang berbeda. Yang pertama mah barakallahu laka, yang kedua mah baraka alaika. Yang satu malah, yang satu mah ana. Nah, ternyata dalam bahasa Arab beda sang huruf Bu, beda artinya. Bahkan bisa jadi perbedaannya itu 180 derajat, bisa sabaliknya. Jadi kalau barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dari pernikahan itu dan dari setiap kebaikan ya yang engkau rasakan yang sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Jadi hari Ibu resep atau resep pisang. Ya, dalam rumah tangga teman yang inginnya kita itu hidup punya pasangan yang baik, ya, punya anak yang soleh-solehah, punya harta yang banyak, ya, semua kebutuhan serba cukup begitu. Nah, tapi kan kehidupan tidak seperti itu terus. Ada kalimat di situ Allah menyampaikan wa baraka alaika.
bahwa kelak engkau akan menghadapi hidup itu yang serba tidak sesuai dengan keinginan. Pas begitu menikah, tiba-tiba suami di PHK misalnya, atau baru saja usaha, kamari pandemi gitunya, wah nepikeun kamar drop di bisnis begitu, sampai keuangan rasa ketar-ketir begitu. Dibayangkan punya anak teh lucu, imut gitu ya, sori-sorihan, nalurut gitu balaraja. Ya Allah, mending gitu ya. Kadang mendengar ucapannya teh nyelekit kan hati. Aya pun sok nyelekit anak. Ada yang suka sakit hati sama anak kan. Itu kalau kita nasihatin, kadang malikan nyarekan ke orang tua. Ya, disuruh tidak langsung nurut, kan itu kan menyakitkan. Berat kadang mendidik anak itu. Melihat keadaan suami, bukan teh suami bakal bager gitunya, ada pakai suami bu cuek misal, suami nanti ada pakai galak begitu, atau tidak pengertian. Nah ternyata begitu. Nah jadi hal-hal yang seperti ini akan kita alami sehingga membuat nanti itu dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, rasa kasih sayang itu ternyata tidak selamanya baik. Ayam nyewana, ayam teresepna, gitu loh kasalaki cenah gitu ya. Gitu ya, ibu teh sampai marah gitu ya. Kadang marahnya itu dilampiaskan dengan ucapannya marah ke suami. Ayo gitu. Bapak dari suaminya udah tidak mau disalahkan. Hari itu atau berpasean gitu ya. Ada yang marah tapi tidak bisa diungkapkan karena tidak berani. Aduh malah di dia bunga, ya ngomong sedang gitu ya. Tapi tidak berani. Ya. Kenapa ibu menahan diri? Khawatir dengan dampak yang terjadi apabila di utara. Ada begitu. Saya pernah beberapa waktu kemarin itu sama anak, nggak tahu anak itu dapat informasi dari mana begitu. Tiba-tiba ngomong gini, jangan gede itu. Pas saya sama istri lagi ada ya di ruang tamu, kita lagi ngumpul gitu. Abi katanya, kata anak saya itu, kenapa sih nggak pernah bertengkar sama suami? Jangan gitu ya. Apa sih ngomong gitu? Ya saya katanya suka dengar dari teman ayah ibunya teh suka bertengkar besar sampai melempar apa cina begitu. Hari abi itu gimana cina nah setara ribut cina gitu tara tinggalin. Nggak mungkin atuh ya dalam kehidupan rumah tangga suami istri sabager-bagerna suami. Ya, sebaik-baiknya istri tidak ada masalah itu nggak mungkin. Pasti ayah gitunya klesna apanya kesalahpahaman dan sebagainya. Saya juga kadang suka begitu. Umi gitunya gitu ya. Nah, istri saya juga ternyata sama begitu. Gitu ya. Tapi kadang karena mungkin kita coba pahami bagaimana cara mengekspresikan gitu ya rasa kesal, rasa apa istilahnya tidak suka dan sebagainya, sehingga tidak menjadikan masalah itu menjadi masalah yang besar dan berbuntut panjang. Kalau kita kurang bisa mengelola emosi, mengelola marah, mengelola rasa kesal dan sebagainya, biasanya masalah itu suka panjang. Sok kesal seetik aja misalnya nyarekan gitu. Nah ini kalau kita marah begitu ya, lalu kita memaki, itu masalah bukan akan selesai. Saya yakin masalah akan bertambah dan semakin lama. Suami, ibu teh salah gitu ya, ibu teh salah, suami tersinggung, lalu marah suami. Nah ibu juga tahu ibu teh salah, tapi ketika dimarahi suka nggak bu? Kita itu salah, kita itu tahu kita salah, tapi kalau disalahin suka nggak? Iya, karena yang merespon nanti kalau dalam teori otak itu otak reptil. Setiap manusia itu di dalam otak itu ada yang disebut otak reptil. Kalau otak reptil ini diserang dengan kata-kata, ya,
maka yang ada bukan menerima, malah mencari pembelaan, melawan. Ya makanya nanti ada strategi atau cara menegur seperti apa, cara mengingatkan seperti apa. Kalau dengan cara menyerang, maka pasti akan balik serang. Dia pernah memberikan contoh waktu itu ya, kalau tidak salah, ibu nyimpen gelas di bawah, suami lewat, bu kata jawab suaminya, dulu terus sanggup salah. Siapa yang salah, siapa yang marah? Siapa yang salah, siapa yang marah? Ibu pasti mengatakan yang salah, ya suami. Yang salah suami. Suami juga pasti mengatakan yang salah istri. Ini pas gulprek pecah begitu. Makanya dikatakan ibu apa? Lihat dong kalau lewat kayak sama dia. Kata suami apa? Nyimpen jangan di situ. Jadi dua-duanya tidak akan ada yang mau disalahkan. Nah maka ketika begitu, ya kita diserang, kita balik nyerang. Saya akan menjadi destinasi ketika membentak, dibentak begitu ya. Selesai nggak masalah? Tidak. Masalah tidak. Yang perlu diberesihan, yang perlu beresan. Pas begitu malam atau tolong. Bisa kamar. Atau bisa kamar. Suami tidur di kursi. Nah itu karena ya begitu, namanya manusia itu tidak ada yang mau disalahkan. Nah makanya kalau kita tidak pandai untuk mengelola hati, ya, mengelola emosi, mengelola marah, maka setiap hari kita akan dapati di rumah kita ruwet, kemudian ruwet, capek hati begitu ya. Makanya harus pandai betul begitu kalau ada masalah begitu ya. Saya alhamdulillah kalau yang lebih sabar itu istri geprek gitu. Saya misalnya gitu ya istri pada lo ada sedikit pada lo mau marah juga terjadi. Nah istri kodar lo mau istri saya itu suka bawa Allah jadi saya tidak bisa melawan. Dia yang salah gitu ya. Istri saya yang salah begitu ya. Tapi ketika saya mau marah, bebeja kamu, pada dulu terjadi lagi gampang. Padahal kadang kan marah itu nikmat. Orang biasa marah nikmat. Tapi di stop dengan kalimat pada rumahnya, nggak salah baik terjadi gampang gitu ya. Nah jadi itu milikilah kata-kata begitu. Milikilah sesuatu yang dapat meredam kemarahan, meredam emosi. Gitu. Kenapa? Lagi-lagi kita tidak bisa dipungkiri begini. Secinta-cintanya kita, sesayang-sayangnya kita kepada pasangan, gitu ya. Ibu tuh sangat cinta, sangat sayang sama suami, ya. Suami juga sangat cinta, sangat sayang sama ibu, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada satu perilaku atau satu kejadian yang membuat kemudian kita jadi tidak suka. Nah gitu. Nah masalahnya nanti ketika rasa tidak suka ini kemudian berlarut-larut tidak diselesaikan masalahnya, lama kelamaan akan menjadi benci. Kalau sudah benci, Bu ya, saya kalimatnya ini antara tidak suka dengan benci itu hampir sama tetapi rasanya beda. Kalau sudah benci itu biasanya sudah sangat terluka biasanya. Jadi sudah sangat benci. Tapi tentang arah yang kita gitu. Jadi begitu melihat saja sudah begitu gini Bu ya. Ada di sini nggak yang kalau suami pulang itu ngegebek. Di sini ayah supaya orang yang suami pulang tuh ngegebek. Suami saya pulang begitu ingin pulang, ingin katanya cuma transfer aja gitu ya. Kalau pulangnya mah nggak mau. Karena saya pernah dapati itu dulu punya tetangga begitu ya. Tetangga itu suka main ke rumah ibu-ibu. Walaupun istri saya kadang suka menahan diri untuk, tapi ada sudah datang makannya itu namun, udah sok ngobrol gitu, suka membicarakan
oh suaminya, makanya apa saya ini itu tutupan alhamdulillah udah nggak ada itu tetangga itu. Jadi kalau apa suka ceritanya tuh gini, istri saya sampaikan lagi gini. Jadi katanya suaminya itu Bu, kerja di luar kota kerja. Pulang itu, jadi di luar kota 3 bulan, pulang ke rumah itu seminggu ada di rumah. Cuman seminggu 7 hari ada di rumah, pergi lagi 3 bulan. Itu saya kira begitu ya. Ketika ditinggal lama seperti itu kan, aduh nggak suka dia tuh, nggak suka ditinggal lama, kangen atau bagaimana lah, pengennya teh tiap hari di rumah gitu ya. Kayak istri saya pengennya teh saya tiap hari di rumah. Saya pikir kebingungan gitu kan. Jadi ini mah katanya kata si ibu itu, abi mah cenah mun aya salah ini mah. Ini sok sarudaan cenah begitu. Nah, kalau suaminya itu pergi, ya Allah. Saya pikir atuh nanaon gitu. Jadi bisa seperti itu bagaimana ini begitu? Bagaimana? Justru biasanya orang yang kalau sedang cinta-cintanya Bu ya, sedang sayang-sayangnya, lagi sayang-sayangnya, kan pengennya dekat ya Bu ya, pengen jauh-jauh juga di teleponan gitu dan sebagainya. Kan gitu. Nah, tapi rasa cinta, rasa sayang seperti itu kadang akan ada berhentinya. Ada rest, ada area, ada rest area, ada istirahatnya. Bahkan ada satu trauma mungkin. Nah, ketika ada satu trauma kejadian, ya misalnya mungkin ada seorang istri, dia itu akur gitu sama suaminya gitu, sayang-sayangan gitu. Tapi satu saat si istri melihat suaminya itu sama perempuan lain. Bu, kira-kira kalau terjadi sama ibu sakit enggak kira-kira? Melukai apa itu kira-kira? Wah, terlukanya luar biasa. Dan bahkan itu sangat sulit untuk diobati. Kalaupun suaminya minta maaf, itu hilang enggak? Enggak hilang gitu. Ayawe terus ingat terus gitu ya, kesal dan sebagainya. Nah gitu. Nah, untuk merecovery kasih sayang itu, rasa cinta itu dalam Islam diungkapkan dengan satu kalimat yang sebetulnya di kita itu Bu ya, kalimat ini bisa saja satu untuk membangun kasih sayang, untuk memelihara kasih sayang, atau untuk memulihkan kasih sayang. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa hadis atau bahasa Quran itu disebutnya dengan satu kata saja. Apa yang disebut dengan silah atau silatun. Silat. Nah, makanya digabungkan dengan kalimat ar-rahim. Makanya kita suka gunakan kalimat ini, silaturahim. Silaturahim, silaturahmi. Ya. Nah, nanti ada silaturahim, ada silaturahmi, beda. Kemarin kalau tidak salah saya baca yang waktu kita ada acara itu, apa tulisan itu silaturahmi, silaturahmi. Itu udah betul silaturahmi. Kalau ditulis silaturahim justru jadi salah. Nah, kenapa? Karena tergantung acaranya dulu. Makanya saya sampaikan di sini begini ya, saya perjelas dulu lah, perjelas istilahnya dulu. Karena dalam bahasa Arab beda harokat sudah lain ya. Gini nih, silaturahim itu bahasa Arab. Silaturahim itu bahasa Arab dari dua kata. Yang pertama silatun, yang kedua ar-rahim. Kalau silaturahmi itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab tidak ada silaturahmi, adanya silaturahim. Nah, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, ternyata silaturahmi itu sudah menjadi bahasa baku di Indonesia. Artinya ada serapan bahasa, jadi bahasa serapan ya, dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ditulis saja dalam kamus besar bahasa Indonesia itu silaturahmi. Titik 2 atau artinya silaturahmi itu apa? Hubungan persahabatan.
atau persaudaraan. Nah, persaudaraan atau persahabatan mengandung arti secara luas. Ya, secara luas. Nah, kita sekarang ini bisa disebut silaturahmi, tapi tidak bisa disebut silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradatnya menyampaikan silaturahim itu artinya menghubungkan, menyambungkan, menyatukan, memelihara, merecovery gitu ya. Ar-Rahim, apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim itu rohmul mar'ati, rahim seorang perempuan. Ibu pun memiliki rahim, yang di rahim itu tempat janin atau bayi itu terlindungi ya, terjaga di situ sampai kemudian dilahirkan dari rahim itu keturunan. Makanya kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Ar-Rahim ini biasanya digunakan untuk menyebutkan tali keluarga yang berkaitan dengan darah atau berkaitan dengan rahim keturunan seorang ibu, disebutnya nasab, disebutnya keluarga dekat, ke atas ayah, atasnya lagi kakek atau ibu nenek gitu, ke bawah anak cucu, ke samping adik kakak ya, ke samping atas paman bibi gitu ya, keponakan sepupu. Nah itu disebutnya nasab, disebutnya keluarga atau kerabat dekat. Nah ar-rahim itu tepatnya untuk itu. Makanya kalau kita kemarin Bu lebaran mudik Bu, mudik kan boleh mudik sekarang ya. Datang menghubungi keluarga dekat ya, mendatangi orang tua, mendatangi adik, berkumpul adik kakak keluarga dekat. Nah itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu maknanya lebih khusus, yaitu menghubungkan tali kekeluargaan atau kerabat dekat, suami dengan istri begitu ya. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu silaturahim. Kalau silaturahmi dalam bahasa Indonesia bebas umum. Ya, makanya kalau kegiatan seperti kita kemarin kegiatan menghadirkan banyak orang atau kita nih sekarang disebut silaturahim, salah. Nah, lain dulu, lain bahaya. Saya dengan ibu tidak ada kaitan dari rahim seorang ibu, tidak dilahirkan dari ibu yang sama, bukan keluarga dekat, ya. Tapi sekedar dipersaudarakan sesama agama. Makanya disebutnya ukhuwah Islamiyah. Nah, dalam bahasa Indonesia disebutnya silaturahmi. Silaturahmi. Paham Bu bedanya? Nah, kalau silaturahim khusus berkaitan dengan kerabat dekat keluarga. Nah, makanya saat ini yang akan kita bahas yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim inilah yang nanti akan merecovery kasih sayang, yang akan memelihara kasih sayang dalam rumah tangga. Makanya kenapa disebutnya tuh silatur, menyambungkan. Bu, ari nyambungkan Bu, tadina pegang atau nyambung? Tadina pegang. Kita punya seutas tali, kita sambungkan karena terpisah. Nah, dalam kekerabatan atau dalam keluarga, tadinya kita itu terpisah. Tadinya kita itu nyambung. Suami dengan istri nyambung, layer begitu ya, kasih sayang. Orang tua dengan anak. Tapi tadi saya sampaikan dalam kehidupan kadang ada terpecahnya, kadang ada terpisah. Pegang saja putus. Maka kata Nabi sambungkan lagi. Dan ingat Bu, bahayanya sengaja memutuskan silaturahim, sengaja memutuskan kasih sayang. Apa bahayanya? Ingat kata Nabi, ini bukan main-main. Ternyata saya coba baca diulang-ulang bagaimana memaknai hadis ini. Ternyata berat ancamannya. Ya, berat ancamannya seseorang berani-berani memutuskan
tali, memutuskan hubungan kekeluargaan. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'ah rahim. Apa buatnya? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Allah, Bu, cuma udah masuk surga. Ibu menang sholat, menang ngaji, menang saum, ya, sampai ibu rela datang dari rumah pergi ke tempat ini untuk mencari ilmu. Niatnya bukan sekedar dapat ilmu, tapi mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan pahala, mudah-mudahan kelak jadi penghuni surga. Tapi ibu ternyata punya perilaku atau melakukan salah satu sikap yang menyebabkan ibu tidak akan masuk surga. Apa? Yaitu qati'ah rahimin, memutuskan silaturahim. Seorang anak, dia berani mengatakan mulai saat ini saya tidak akan mengakui orang tua saya. Ada orang tua mengatakan mulai saat ini saya tidak akan mengakui dia anak saya. Ada adik kakak, mulai saat ini saya tidak mengakui dia sebagai kakak saya, sebagai adik saya. Itu namanya memutuskan silaturahim. Jadi memutuskan silaturahim itu bukan memutuskan tali persahabatan. Ibu punya kawan, punya teman nih di sini berteman. Ada PT tarangannya, kamu memutuskan silaturahim. Ya, lu gue dan ya. Oh, kamu memutuskan silaturahim katanya, maka tidak akan masuk surga. Oh, enggak. Karena silaturahim yang dimaksud di sini memutuskan tali kekeluargaan, bukan tali pertemanan persahabatan. Ya, jadi hati-hati kalimatnya yang digunakan di sini adalah silaturahim, memutuskan hubungan keluarga. Saya beberapa kali mendengar kalimat itu ya dari seseorang begitu yang punya keluarga. Dia minta ayeuna cenah mau diapu dulu. Dia minta ayeuna mau diapu adik, mau diapu lagi, memutuskan itu. Nah, maka kondisi semacam ini hati-hati. Kita bisa terancam dengan hadis Nabi tadi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Makanya kita harus pahami bagaimana seseorang itu bisa memutuskan silaturahim, bisa memutuskan tali kasih sayang dalam keluarga, hubungan kekeluargaan. Satu, bisa jadi seseorang itu cara memutuskannya itu dengan mengatakan secara langsung. Seperti tadi, udah mulai saat ini bagus mau diaku gitu, tidak akan diaku anak, tidak akan diaku, oh begitulah secara langsung. Ada juga yang memang tidak mengatakan itu, tetapi terlihat dari gestur, dari perbuatan, dari perilaku sikap yang dimunculkan. Contoh misalnya apa? Yaitu sikap zolim. Kalau ada seseorang melakukan kezoliman kepada anggota keluarganya, seorang suami zolim kepada istrinya, atau istri melakukan kezoliman kepada suaminya, anak melakukan kezoliman kepada orang tuanya, adik kakak melakukan kezoliman kepada saudaranya, itu bagian dari memutuskan silaturahim. Misalnya zolim kaitan dengan harta. Ada yang seharusnya di keluarga itu seseorang itu mendapatkan hak waris, tapi ternyata dizolimi, tidak diberikan atau dihalangi, ya, atau tidak diserahkan sesuai dengan haknya. Misalnya adik kakak dan sebagainya harusnya mendapatkan, tapi ternyata tidak mendapatkan, tidak dibagikan, dikuasai oleh seseorang dalam keluarga itu, ya, maka itu bentuk kezaliman kepada anggota keluarga. Nah, itu sebetulnya bisa dikatakan kata para ulama sebagai bentuk memutuskan silaturahim, ya, memutuskan silaturahim, yaitu bentuk-bentuk kezaliman itu. Makanya ketika seseorang melakukan kezaliman, melakukan kesalahan, namanya manusia, kata dulu ya, dalam keluarga kadang suka saling menzalimi, kadang suka saling menyakiti. Betul apa betul? Bu, saya tanya, Cung, di sini siapa yang tidak pernah disakiti hatinya sama suami? Betul, bisa suami aja. Ada Bu, Cung, saya mau kasih hadiah buat suami. Hebatlah karena suami tidak pernah menyakiti istri. Atau sekarang saya balikkan pertanyaannya, Cung, di sini ibu-ibu
Siapa di antara ibu-ibu yang tidak pernah menyakiti hati suaminya? Ternyata ibu-ibu lebih banyak menyakiti. Kasihan suami kalau dilihat wajahnya wajah-wajah tersebut. Gitu ya. Jadi banyak suami yang apa yang dibentak sama istrinya. Bolototan saya nanti. Jadi kalau ibu itu lebih galak daripada suami, ibu cenderung suami itu banyak tersakiti sama ibu. Kan katanya tidak beda ngumpul ya tante. Tidak suami tersakiti. Jadi saya memastikan bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada perbuatan, perilaku, perkataan apapun itu yang merupakan bentuk-bentuk kezaliman, saling menyakiti. Ya, tadi saya tanyakan dulu, siapa yang misalnya tidak pernah sakit hati oleh anak misalnya? Kita sering sakit hati oleh anak, ucapannya kadang di luar dugaan. Kita tidak pernah membayangkan anak kita akan mengatakan perkataan itu kepada kita, gitu ya. Ini sangat tidak sopan begitu, sesuai dengan nilai-nilai yang kita pahami. Mungkin anak melakukan itu juga karena dia tidak paham kata-kata itu akan melukai orang tua. Kita juga sama, karena pikiran kita itu pikiran orang tua dengan pikiran anak itu beda. Yang kita sebut itu tidak pantas, yang kita sebut itu apalah, jangan dulu teh anak kita itu kayak gitu. Tapi bagi anak itu tidak tahu. Bagi anak itu beda frame-nya, beda pemikirannya. Coba Bu, Ibu rasa enggak kalau misalnya anak kita itu buka handphone ya, lihat-lihat, kalau anak perempuan gitu lihat-lihat artis Korea laki-laki gitu ya, dilihatin terus gitu ya, ditontonin filmnya terus gitu, dilihatin kayak gitu, ditontonin. Atau anak kita yang laki-laki main game aja terus. Kira-kira di pikiran kita suka nggak kayak gitu? Yang ada di pikiran kita itu pengennya anak itu gimana? Belajar. Anak itu sholatnya rajin, anak kita itu belajarnya rajin. Kalau usah disuruh-suruh ibu, setiap melihat dia lagi buka buku, setiap ibu melihat dia lagi buka Quran, setiap ibu melihat dia lagi sholat, setiap ibu lihat dia itu lagi melakukan kebaikan, beberes rumah, kayak apa kayak, kan pengen gitu kan ya, betul nggak? Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya setiap lihat ke kamarnya kecil, setiap lihat lagi lirik lagi gini lagi gitu ya. Terus kita lihat berjam-jam berhari-hari, makanya ibu sok nungsing lamun budak proyek sekolah. Kalau ibu anak di rumah itu suka juga sering pere deui eta kamari pere sabaraha ibu rari di sini. Sebentar lagi libur 3 minggu. libur lagi rugi. Kenapa? Karena kita melihat kondisi anak kita tidak sesuai dengan pikiran kita. Yang kita bayangkan anak itu, aduh, nangis tuh gitu ya. Tapi kan kenyataannya nggak begitu tuh ya. Nah maka dari itu, kaitan dengan silaturahmi, menyambungkan kasih sayang, kita itu nanti harus apa ya? Harus jangan larut, jangan terjebak dengan sesuatu yang tidak kita sukai, lalu menyebabkan munculnya rasa kebencian. Gak suka sama anak kita yang main HP terus gitu ya, lalu munculnya rasa benci. Nah ini yang bahaya. Yang bahaya ketika munculnya ketidaksukaan itu menjadi sebuah kebencian. Yang akhirnya apa yang kita lakukan? Kita maki-maki anak kita rebut handphonenya, ya, kita ambil itu begitu dengan sikap emosi, sikap marah dan sebagainya. Pertanyaannya, beres tidak masalahnya? Tidak. Anak berontak, anak marah, anak jadi ikut maki juga. Dia melemparkan barang, dia menutup pintu sekencang-kencangnya, atau bahkan kabur. Bahkan yang lebih parah lagi di Korea, ada anak bunuh diri begitu. Jadi, dan itu ternyata dampak-dampak seperti itu, dampak-dampak yang kadang kita juga takut ya. Nah makanya
hati-hati dengan sesuatu yang kita tidak sukai dari orang di sekitar kita, anak kita, suami kita, yang kemudian memunculkan kebencian. Maka kalau kita tidak suka, segera recovery itu agar yang muncul itu kasih sayang. Jadi bahasa kasih sayang dengan bahasa emosi marah beda lain. Kita datangi anak, nasihati anak, kamu teh gitu ya, HP harus tahu waktu gitu ya, dan harus dijaga apa yang ditonton dan sebagainya. Ngomong dengan pelan, ya, ngomong dengan bahasa kasih sayang. Kenapa? Karena ibu ya, karena bunda, umi itu ngomong ini itu sayang ke kamu gitu ya. Kesehatan kamu gak terjaga dan sebagainya. Itu bahasa yang sampai lain antara bahasa kasih sayang dengan bahasa emosi kemarahan. Biasanya kalau marah yang muncul adalah ya kemarahan lagi tadi, otak reptil anak ngamuk, terjadilah perang dunia perang dunia ketiga. Ya, nah begitu. Nah jadi gini Bu, kita coba lakukan dalam silaturahim ini, coba merecovery-nya itu dengan cara mengubah mindset-nya dulu. Bahwa kalau sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita, sesuatu yang tidak kita sukai dari anak-anak kita, dari orang tua kita dan sebagainya, maka ambillah tindakan yang didasari dengan kasih sayang. Yang didasari dengan kasih sayang, seperti kasih sayangnya seorang ibu yang sedang menjaga bayinya yang berada di dalam perutnya, menjaga gitu. Nah, bahasa kasih sayang itu memang tidak mudah. Tidak mudah, sama saya merasakan itu walaupun saya sadar, saya paham, tapi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari kadang suka kelepasan. Tapi orang yang setidaknya paham itu, kelepasan dia segera untuk memperbaikinya. Beda dengan yang nggak ngerti. Makanya kita harus ngertiin dulu diri kita, pahami diri kita bahwa menyampaikan sesuatu dengan kasih sayang itulah bentuk silaturahim, bentuk recovery kasih sayang dari kebencian yang muncul. Dari ketidaksukaan, kebencian, dan kegeul wae ke anak teh gitu ya, kegeul wae ke suami, kegeul wae ke istri misalnya gitu ya, atau ke orang tua gitu. Maka salurkan dengan rasa yang hadir dalam diri kita itu kasih sayang. Itulah silaturahmi yang sebenarnya. Makanya sekali lagi Bu, ketika kita saling menyakiti antara anggota keluarga, maka ada rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah saling memaafkan. Makanya ketika coba dicari hubungannya apa gitu ya, kenapa setiap kita lebaran ya, silaturahmi itu saling memaafkan. Berizin kamarin cen sok tara nyambung cenah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin tadi nyambung. Beda kurang masuknya kamu lain. Masalah teh seperti suka memaafkan kesalahan. Suka karena disepakati begitu. Nah, apa namanya? Kasih sayang itu apa namanya? Diselesaikan. Ada yang disebut dengan permohonan maaf. Minta maaf, saling memaafkan. Makanya kenapa kita itu kok ada dorongan untuk saling memaafkan? Dan kenapa kita jadikan momen lebaran itu momen yang berharga untuk saling meminta maaf? Bu, saya nanya gini, kalau saling minta maaf itu harus lebaran betul enggak? Harusnya tiap hari ya? Tiap hari gitu minta maaf ke suami, ibu itu sun tangan, minta maaf, ayah maafinnya kalau ibu atau kalau bunda ini punya salah kemarin apa gitu. Suaminya juga sama, hari suami mah kadang iya. Adik-adik kata istri teh, aduh ayah juga minta maaf ya. Iyalah gitu. Nah tapi kadang di kita itu ada sebuah perasaan apa ya? Mundina bahasa Sunda mah, namun deret letak kaku ya. Mau minta maaf itu ego kita tinggi, gengsi gitu ya, terus apalagi yang nggak terbiasa. Apalagi yang nggak terbiasa minta maaf, nggak terbiasa terima kasih, nggak terbiasa ngomong yang melankolis kayak gitu ya. Aduh hal rese.
Makanya ketika datang Idul Fitri, Lebaran, jadikan itu momen yang berharga. Biasanya pas Lebaran mah deret-deretan namanya, gampang namanya. Saling minta maaf, ibu ke suami, ayah minta maaf ya, suami juga iya, ayah minta maaf. Gampang kan bu, gitu? Cik nah gampang. Nah, lantaran bawa batur, bawa batur daerah ini, kerusumna gitu saja, kerusumna. Coba misalnya kalau misalnya di hari-hari biasa, dan hese begitu aja. Makanya manfaatkan, makanya kenapa mudik itu menjadi wajib begitu ya. Jadi karena kapan lagi kita mau apa istilahnya berislah? Kapan lagi kita mau saling memaafkan dari kesalahan dan kezaliman yang pernah kita lakukan? Di saat itu justru momen dimana mumpung loba batur, mumpung daerah terin gitu ya. Suami ke istri, ini maaf ya, begini gitu. Itu momen. Maka dari itu, dari situlah kenapa disebut silaturahmi. Menghubungkan sesuatu yang mulai terpecah, mulai retak, mulai terputus. Paham bu? Ya, makanya silaturahmi kan. Ada silaturahmi disambungkan kembali begitu. Nah, yang ketiga rumusnya apa? Yang ketiga itu yang memutuskan silaturahmi tadi apa? Satu berkata langsung, yang kedua kezaliman ya, kezaliman. Yang kezaliman ini bisa dikembalikan dengan cara saling memaafkan. Nah, yang ketiga itu bentuk memutuskan silaturahmi itu adalah pertengkaran yang tidak berujung. Jadi tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan. Padahal kata Nabi apa? Kata Nabi bu ya, la yahilu, kata Nabi, tidak halal bagi seseorang dia bertengkar dengan saudaranya, apalagi dengan keluarganya, apalagi istri dengan suami, suami dengan istri, adik dengan kakak, kakak dengan adik, anak orang tua, lebih dari 3 hari. Tidak halal. Tepatannya sampai 3 hari. Ibu sok sabaran minggu. Sok sabaran minggu. Iya bu. Bu, ya kalau misalnya bertahan ya, di rumah gitu, di rumah. Ini yang ada di rumah saja. Kita yang ada di rumah, keluarga lah. Orang tua dengan anak ya, suami dengan istri, bisa bertahan sampai seminggu tidak saling bertanya, tidak saling menyapa, bawa-bawa, ketemu-temu, itu ajib banget. Itu, waduh hebat gitu ya. Kalau saya bu tidak nyaman betul. Satu hari ya, seharian tidak saling menyapa karena rasa kesal. Saya merasa tidak nyaman. Dan saya yakin ibu-ibu juga pasti tidak merasa nyaman. Karena tidak ada seseorang pun yang merasa nyaman dengan pertengkaran, dengan kebencian itu nggak ada yang nyaman. Mau makan begitu ya, biasa ngariung, biasa ngumpul, biasa bareng, kita makan sendirian. Aduh kata mau tidur, ibu biasa di nanti di depan katanya di tonggongan. Aduh udah tidur bagaimana tidak nyaman. Biasa disapa, biasa ditanya, datang assalamualaikum gitu. Lagi aku ngapain nih? Pasti mau datang assalamualaikum. Ya masih gitu. Nggak nyaman betul. Ya, dengan suami gitu ya. Anak pun begitu sama. Kita marahin anak gitu ya. Pan ketika kita sudah marahin anak, kita kecewa, kita kesal ke anak, aku suka pengen nanya nggak ke anak. Yang diangkat kayak gitu, yang diangkat kesal. Tapi kita lihat dia itu kasihan gitu ya, kasihan di anaknya juga nggak mau makan, nggak mau apa, kita kasihan. Jadi kadang musok nyelehan salah, anak yang salah musok nyelehan salah, berat tua. Suami istri musok nyelehan salah, tergantung ternyata beda-beda. Siapa yang paling mudah untuk menerima, memaafkan.
Dan ibu, kalau misalnya itu terjadi pada ibu tuh menjadi orang yang paling mudah memaafkan, lebih dulu untuk minta maaf, lebih dulu untuk mencairkan suasana. Jangan merasa tapi jadikanlah itu sebagai modal, karena Allah lebih menyukai orang yang lebih dulu meminta maaf. Bu, cucu Nabi siapa? Ada yang tahu cucu Nabi laki-laki? Hasan, ya katanya nih adiknya Hasan, Husain. Suatu saat keduanya ini bertengkar dan sudah berkeluarga, sudah beda rumah, sudah berkeluarga. Nabi sudah nggak ada, Nabi sudah meninggal dunia. Satu saat adik kakak ini Hasan dan Husain punya urusan, punya permasalahan, salah paham gitu ya. Hasan marah ke Husain pun nggak suka gitu kepada kakaknya, entah itu urusan apalah gitu ya. Pokoknya wah sampai bertengkar. Sampai akhirnya keduanya pulang saja ke rumahnya masing-masing. Udah, maka hari berlalu. Karena tidak serumah Bu, tetapi pikiran tehnya beda dengan yang serumah. Kalau kita bertengkar dengan yang serumah, kan setiap hari kelihatannya. Suami setiap hari kelihatan, anak setiap hari kelihatan. Ini beda rumah, kata yang ya. Nah, ibu teh berarti sudah gitu. Lebih dari itu. Nah, Bu, ternyata hari berlalu, kemudian lewat 1 hari, lewat 2 hari, lewat hari ketiga. Pas begitu hari ketiga, Hasan dan Husain ini di rumahnya masing-masing diingat-ingat. Kamu ditanya pas ya dan si Aa, si Husain gitu. Hari kata kakaknya juga, kamar itu kan pas ya, jadi tadi kan. Diingat-ingat begitu, hari-hari poe naon, hari poe rebo, hari itu pas ya teh poe naon gitu. Ingat-ingat harinya, dihitung. Loh, sekarang hari ketiga. Hari ketiga sudah sore hari, nanti akan masuk hari keempat, begitu. Maka pada satu, karena dua-duanya adalah anak-anak didikan Nabi, ya. Paham dengan sabda Nabi, paham dengan ancaman dari Nabi. Tidak halal kata Nabi itu, ya, tidak bersapa, bertegur sapa sampai lebih dari 3 hari itu tidak halal. Maka segera datang Husain adiknya ini, waduh, harus segera saya menemui kakak, saya harus minta maaf, barangkali kemarin teh yang salah teh saya, begitu ya. Walaupun nggak jelas kemarin teh siapa yang salah, tapi dia merasa bahwa visi salah teh Nabi, saya harus segera minta maaf. Dia pergi untuk menemui kakaknya itu. Ternyata Hasan juga sama, kemarin teh visinya saya yang salah kepada adik saya. Buru-buru aku bisa lewat 3 hari begitu. Maka Hasan segera pergi ke rumahnya Husain segera pergi ke rumahnya Hasan. Ternyata keduanya bertemu di tengah jalan. Nah, kemana? Husain kemana? Cerita kakaknya. Apa mereka imah? Saya menemui kakak begitu ya. Kita sudah bertengkar kemarin, sekarang sudah 3 hari begitu ya. Saya meminta maaf Kak kalau saya kemarin salah. Ini Sinari Husain. Kakak juga sama, ini sedang pergi mendatangi rumahmu, ingin meminta maaf bisi kemarin teh salah. Bu, serigala saling berpelukan di tengah jalan. Indah tidak. Ya. Coba bayangkan kalau masalah itu terjadi pada ibu dan suami. Masalah ku ibu tadi hitung karek 2 poin ini kan. Nah lalu si perasaan itu dan pikiran itu ada pada dua-duanya. Suami sangat ingin minta maaf, istri juga sangat ingin minta maaf. Ya, di tengah kamar bertemu, berpelukan gitu ya, saling minta maaf. Kan indah Bu ya. Masalah itu tidak akan berlarut-larut. Nah, recovery kasih sayang itu adalah bagaimana caranya kita mengelola hati, mengelola emosi, pikiran, dan menyamakan. Tapi yang paham teh harus dua-duanya
Kulah ibu geus paham geus ngerti gitu. Rek dipraktekkeun kudu teh diamalkeun. Ini ngeri salah kita ngerti-ngerti Abdul ada bertepuk sebelah tangan. Makanya doakan, ibu doakan mudah-mudahan ya suami juga mendapatkan ilmu yang sama. Baik jadi dia oke, bisa saya diajak ke dia, MHP gitu ya. Doakan mudah-mudahan ayah sahawe ustaz atau siapa temannya yang bisa menyadarkan ya para suami ya untuk memiliki konsep yang sama tentang hal ini. Nah, ibu juga di sini saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa paham. Dan ketika terjadi seperti itu, Bu, yang namanya kasih sayang kalau terjalin bahagia tidak kira-kira? Bahagia. Tapi kalau pertengkaran, permusuhan dan sebagainya itu terjadi, saya yakin itu akan menyakitkan. Sedangkan yang kita kejar di dunia ini kan bukan kebahagiaan, bukan penderitaan, tapi kebahagiaan. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia kita mendapatkan kebaikan, bagi di akhirat pun apalagi. Nah, jadi bagaimana kita caranya memperbaiki, memelihara, memulihkan kasih sayang, karena kasih sayang itu adalah bibit-bibit kebahagiaan. Sebaliknya kebencian itu adalah bibit-bibit penderitaan. Makanya pandai-pandailah memperkecil permasalahan yang ada dan memperbesar kasih sayang gitu ya. Nah, memang Bu, ini kalau diceritakan memang awalnya begitu. Tapi pas pulang ke rumah gitu deh saya. Tapi setidaknya kita mulai merubah frame kita, pemahaman kita ya, bahwa sekali lagi kasih sayang itu akan membahagiakan. Makanya hubungkan silaturahmi. Nah, recovery kasih sayang itu hakikatnya adalah silaturahmi. Masih ada waktu? Ada pertanyaan enggak? Kalau saya habiskan materinya, oke, duduk ya pertanyaan panjang. Kita biasa. Kalau ada pertanyaan dulu boleh, ya. Kalau nggak ada saya tamatkan, tapi nanti jangan ada yang nanya. Ada yang nanya? Kalau nanya sekarang? So, boleh lah. Mau nanya apa juga boleh lah. Mau nanya? Berapa yang kita? Ada yang mau nanya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Jangan keemutan, kenapa hutan? Menyum merenung gitu ya. Meresap. Baik Bu, sekarang prioritas nih. Prioritas mana kita harus segera memulihkan kasih sayang? Mana yang harus diprioritaskan ketika kita harus menyambungkan silaturahmi? Ya, mana yang diprioritaskan? Pertama, yang harus kita prioritaskan silaturahim itu atau menyambung merecovery kasih sayang dan sebagainya itu adalah kepada orang tua. Ya, pada orang tua. Siapapun ini, baik ibu sebagai istri dari suaminya, suami sebagai suami dari istrinya, kita tidak pernah ya dengan pernikahan itu memutuskan hubungan dengan orang tua. Ya, sungguh salah kalau ada pernikahan yang menyebabkan putusnya hubungan dengan orang tua. Misalnya, ada orang memaksakan diri menikah dengan si A, orang tuanya tidak suka, ya. Lalu salah satu di antara orang tua atau anak ini memutuskan silaturahim. Ya. Misalnya dari orang tuanya atau dari anaknya. Misalnya kata orang tuanya, kalau kamu nggak nurut, gitu ya, kamu nggak nurut ke mama, kamu nggak nurut ke ayah, tetap mau menikah sama si Anu, begitu ya, kamu nggak akan diakui lagi sebagai anak. Nanti yang salah itu siapa yang memutuskan? Siapa itu? Orang tua yang memutuskan. Anak belum tentu dosa karena yang memutuskan orang tua. Nah, tapi kita kan jadi nggak nyaman akhirnya gitu. Atau misalnya yang memutuskan itu anak, karena dilarang oleh orang tua, begitu ya, maka sejak saat itu dia tidak mau menemui orang tuanya lagi. Sudah tidak mau menemui orang tuanya lagi, tidak mau mendatangi orang, tidak mau berbicara kepada orang tua. Dia memutuskan hubungannya dengan orang tua. Ingat, bunda sekalian, pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya,
adalah pernikahan yang tidak sampai memutuskan hubungan dengan orang tua. Makanya saya dalam setiap khutbah nikah, ya, kalau saya diminta khutbah nikah, di ujung selalu saya sampaikan kepada pasangan yang menikah ini, kalian berdua mulai saat ini akan dipersatukan menjadi sepasang suami istri. Tapi ingat begitu ya, bahwa orang tua kalian adalah tetaplah orang tua kalian. Tidak menjadi dengan pernikahan ini putus silaturahim dengan orang tua. Harusnya semakin memberikan tenaga ekstra untuk menyambungkan kasih sayang dengan orang tua. Gitu ya. Jadi itulah pernikahan yang diberkahi itu, tidak memutuskan silaturahim dengan orang tua. Nah, kenapa dengan orang tua menjadi prioritas? Kenapa menjadi prioritas? Karena begini, saya sampaikan begini. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, rohimah anku, summa rohimah anku, summa rohimah anku, sampai 3 kali Rasulullah. Celaka, kata Rasul. Sampai sahabat bertanya, Rasulullah siapa yang celaka? Begitu. Kata Rasulullah, sungguh celaka ya seorang anak yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya. Ada orang tuanya masih hidup, sudah tua, orang tuanya masih hidup, lalu tidak menjadi jalan dia masuk surga. Seharusnya seorang anak kalau masih punya orang tua, ya, maka akan menjadi jalan baginya masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti, peduli, mengurus, ya, menjaga, tidak meninggalkannya dalam tanda kutip. Nah, maka dari itu kalau kita masih punya orang tua, silaturahim ya atau recovery kasih sayang nanti dalam rumah tangga yang pertama harus kita prioritaskan adalah dengan orang tua. Jangan sampai putus hubungan. Makanya kenapa lagi-lagi saya sampaikan kaitan dengan mudik ya. Kenapa mudik itu menjadi sesuatu yang berharga? Bagi orang tuanya di luar kota, bagi yang tidak tinggal dekat dengan orang tuanya, mudik itu menjadi momen berharga. Makanya kalau punya kesempatan pulang. Kalau punya kesempatan kirim. Kalau punya kesempatan datang. Ya. Dan ketika datang, efektifkan waktu. Kita banyak terjebak ini, udah orang tua kita jauh di luar kota gitu ya. Datangnya juga jarang. Pas begitu datang ke sana, hare-hare, ya. Malah reunian sama teman-teman SMA sekampung gitu ya. Kalau orang tuanya cuman sepintas saja, ada di rumah nyonya HP gitu ya. Orang tua udah pengen ngobrol, pengen nanya gimana kamu tadi petanya, gimana anak-anak, pengen ngobrol. Dan kezaliman kita kepada mereka apa? Kadang ketika pulang ke kampung, pulang menemui orang tua, kadang orang tua itu malah menjadi seperti pelayan kita. Itu sebenarnya saking sayangnya orang tua. Apa-apa dipasok dipemasakan, mau apa dipemasakan, tempat tidurnya disiapin, ya, apanya disiapin, kotor dibersihin dan sebagainya. Dan kita yang tidak tahu dirinya, kita sebagai anak kamu kaki lihat ibu kita gitu cuci piring dan sebagainya, hari-hari itu sungguh derang, durhaka itu banyak durhaka ke orang tua, tapi kadang tidak menyadari kedurhakaan itu, ya. Ya orang tua memang gitu, nanti ibu rasakan enggak ya, ibu sama anak gitu ya, wah berbelaannya sejak itu. Sekarang aja anak-anak kita gitu yang sudah gede, sudah SMA misalnya gitu ya, nyari baju aja dicariin nanti ke ibu. Mana ya baju apa yang itu di situ nggak ada, dan anakku cukup bilang nggak ada, cari sama ibunya, ini ada. Itu kapan lihat ibu nama gitu. Ustaz kenapa tahu di rumah saya ya kayak gitu. Dan saya mah suka bilang mikir antum kenapa, tapi ibu namaku ya, ibunya uminya gitu ya, disiapkan diri gitu ya. Nah orang tua mah kayak gitu ya. nggak pernah nggak pernah tega gitu ya, nggak pernah berani
melihat anaknya kesusahan, anaknya menderita gitu ya. Makanya dibela-belain. Dan itu sampai tua. Makanya sekarang bayanginnya orang tua kita. Makanya kalau kita jadi anak, jadilah anak yang tahu diri gitu. Meninggali si mama gitu ya. Bersihan jadi lah berjocok maksa. Ya sudah naon gitu. Nah, atuh ya kalau begitunya nanti atuh orang gitu ya. Dari sisi apa kita kemudian membantunya begitu. Dia datang ke kampung mudik begitu ya, geus mah teu mohon gitu. Geus mah itu teh. Begitu teh ngariweuh ngabalaan, nyampaikeun gitu ya. Balik segala di bawah. Yang beas diri gitu. Dan orang tua kita juga begitu. Itu canak begitu segala bicara. Kalau segala di bawah atau sok simpan atau di kantongnya sagepok atau gitu. Apa kayak jadi apa ya? Sambungkan silaturahim kepada orang tua itu menjadi prioritas. Yang berikutnya, yang kedua, prioritas kedua, kalau istri prioritas kedua silaturahim kasih sayang itu suami dengan istri, ya pasangan. Itu menjadi prioritas kenapa? Ya setelah orang tua, karena kalau orang tua itu jalan masuk surga, kalau suami dengan istri itu adalah ya, kita itu saya pernah sampaikan tadi, hidup itu bisa jadi akan lebih lama dengan pasangan. Suami istri, anak-anak mau udah gede, ya, seperti ibu saja meninggalkan orang tua. Sudah nikah dibawa sama suami, ya. Atau suami juga anak laki-laki sudah beres sekolah, sudah kerja, apalagi nikah sudah pergi oleh orang tuanya. Nah makanya kalau di rumah suami dengan istri tidak ada keharmonisan gitu ya, maka yakinlah mewujudkan baiti jannati itu sangat berat. Makanya ini harus diupayakan. Jangan membuat kalau ada masalah itu dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Kenapa? Walaupun dianggap selesai, tapi di hati dan di pikiran itu tidak akan pernah hilang. Ya Bu ya. Makanya selesaikan dengan cara yang baik. Agar kalau selesai, kalau tuntas itu mudah bagi kita untuk islah, untuk menyambung silaturahim, kasih sayang itu mudah dikembalikan lagi. Kalau kita terlalu banyak membiarkan masalah, numpuk masalah sedikit antar gitu ya. Masalah lagi antar. Ya antar. Menggunung, menumpuk itu jangan dipikir akan menenangkan hidup, itu akan berat. Makanya ada masalah bereskan dengan cara yang baik. Dan biasakan untuk tidak mempermasalahkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Yang banyak di kita suka mempermasalahkan masalah. Masalah itu dimasalahkan disebut masalah gitu. Tapi tidak dicari solusinya. Terus solusinya apa? Gitu kan. Jadi masalah, jadi kita lebih suka memaki, menyalahkan, mengungkit masalah daripada mencari solusi masalahnya. Gitu. Nah, terus yang kedua, dalam hal-hal yang sifatnya kecil ya, jangan terlalu banyak dipermasalahkan ya. Sudah sajalah anggap istilahnya, kalau hal yang kecil mah anggap pahlawan begitu. Ya, saya pernah cerita waktu di ruangan sana, sehingga seperti kehidupan kita sehari-hari dengan pasangan, ibu bisa dengan suami ya, kaitan dengan baju kotor, anduk basah gitu ya, karena itu ya, bekas kerjaan, bekas makan gitu, hal-hal yang kecil Bu. Itu kalau istri tidak pandai memanage hatinya, Bu, itu bisa jadi itu penyebab keretakan dalam rumah tangga diakibatkan oleh handuk basah. Ya handuk basah terus mandi gitu ya, suami ibu sudah mandi bro ada di kasur
begitu ya, bro di anak di kosin. Nah, saya pergi begitu ya. Ibu setiap hari bebek, anu tadi dia, cara disimpan ke, cara disampaikan begitu ya. Satu itu jadi masalah. Nah, tapi kalau ngomong ke suami, besoknya bakal gitu lagi nggak Bu? Jadi sesuatu yang sifatnya apa ya? Pada suami itu kebiasaan buruknya gitu ya Bu. Ingat, kebiasaan buruk itu ternyata tidak tidak dilakukan secara istilahnya ngadadak begitu, tidak. Iya. Tapi itu kan bisa jadi terbentuk dari sejak dulu pola dia ketika diasuh sama ibunya begitu ya, atau ibunya begitu memperlakukan anaknya dengan segala macam kemanjaannya begitu ya, terbawa sampai dia menikah. Nah, makanya sekarang pelajarannya buat kita apa? Pelajaran buat kita begini Bu. Kalau ke suami, sudah jangan dipermasalahkan hal kecil gitu mah. Gak bakal hese mah. Sok tanya ahli psikologi ya. Saya sering ngobrol dengan psikolog gitu ya. Saya tanya begitu. Seberapa besar kemampuan ya seorang laki-laki ya untuk merubah kebiasaan buruknya. Bu Elisma dulu pernah menyampaikan ya, apa kata beliau, mensen tenang gitu ya. Seorang suami kalau dia berhenti dari kebiasaan buruknya itu bisa jadi cuma sekejap. Makanya hati-hati, katanya beliau menasihati kepada kami sebagai orang tua. Kalau kamu punya anak perempuan katanya, terus mau menikah sama seorang laki-laki, katakanlah dia merokok. Lalu si laki-laki itu mengatakan, saya akan berhenti merokok kalau nikah sama kamu begitu ya. Kata Bu Elisma, iya, tunggu ya 1 tahun berikutnya dia pasti akan merokok lagi. Gitu ya. Jadi satu kebiasaan buruk dari seorang laki-laki yang dia lakukan itu tidak akan mudah dihilangkan. Dia akan mengulanginya lagi. Makanya kayak kebiasaan-kebiasaan tadi, tidak disiplin gitu ya, nyimpen baju bekas di mana wae, nyimpen bekas di mana saja, bekas makan jadi beresan gitu ya. Itu pasti kebiasaan yang terbentuk dari kecil. Ketidakdisiplinan yang dibangun oleh orang tuanya. Nah, itu jangan harap bisa berubah ketika ibu menikahinya ya, atau ibu menasehatinya. Ibu langsung nasihat, sini, mulai besok ya, handuk jangan di sini. Tuh kan itu kan mulai besok ya, baju kotor tong di itu, ayo anak-anak begitu. Saya yakin ibu marah-marah atau ngomong dengan cara pelan, dengan cara keras dan sebagainya, dijamin tidak akan berubah. Bisa jadi dia berhenti saminggu mungkin begitu deh. Makanya jangan diambil pusing urusan-urusan yang kecil itu. Sudah saja ya kita ibu misal ambil handuknya, ini insya Allah akan jadi pahala surga. Jadi mau pas sambil ngambil handuk pasal suami tadi, ya Allah ya surga. Gitu. Baju kotornya ambil, ya Allah itu surga. Bekas makannya dibenerin, ya Allah itu surga. Itu nggak usah ngomong ke suami, dijamin. Yang ada bukan berubah, tapi di sini benih-benih permasalahan, pertengkaran dari hal-hal seperti itu. Sudah ikhlas saja ridho. Nah, kalau ke anak jangan begitu, biar dia nanti setelah menikah tidak seperti bapak itu. Nah sini, bekas kamu jemur begitu. Anak dididik disiplin. Bekas makan cuci sendiri. Walaupun ada pembantu, bekas makan kamu cuci sendiri begitu ya. Cuci gitu ya. Dan ini menerapkan ini tidak mudah. Saya di rumah menerapkan anak udah makan cuci sendiri, bekas piring gelasnya dilakukan gitu. Tapi besoknya dia akan melakukan riset. Si anak itu coba enggak gitu. Kalau kita biarkan, sudah bagi anak dan setiap hari saya cuci. Kalau nggak dicuci ada konsekuensinya. Membentuk itu kan tidak mudah. Orang tua membangun kedisiplinan buat anak itu tidak mudah. Dan sebetulnya itu untuk membekali dia kelak ketika dia sudah menikah, tapi cacapekeun gitu. Tidak banyak menimbulkan masalah dengan istrinya
atau dengan suaminya begitu ya, dalam urusan-urusan yang kecil begitu. Itu tugas kita jadi orang tua. Tapi kalau sudah terlanjur dapat suami yang kayak gitu, ya telan bulat-bulat. Telan bulat-bulat. Sampaikan dalam otak kita itu kalimat yang sering kita dengar, apa? Sabar. Walaupun sabar teh artinya panjang, sabar. Kalau tapi begitu. Dan ingat sabda Nabi, seorang istri yang bersabar dari kelakuan suaminya, maka baginya surga. Tuh, punya surga. Jadi ibu pulang ke rumah ketemu suami, ayah mau ngasih surga. Surga iya, ayah mah surga hunkul bagi ibu itu, ayah itu surga hunkul begitu ya. Naon kitu Mun bejakeun mah si diri punten surga ya. Ayah teh surga gitu ya. Surga. Mau dibejakeun mah naon surga teh nya kelakuan. Kita kelakuan tapi surga mah gitu ya. Gitu ya. Jadi semua ketidaksukaan yang dialami oleh istri dari perbuatan suami itu surga. Makanya jangan terus mempermasalahkan, kecuali nanti yang sudah berkaitan dengan pelanggaran syariat, pelanggaran hukum gitu ya. Kita harus agak ini ke suami. Ayah sebentar gitu ya. Ini dapat dari mana sih? Oh, biasanya nggak segini pendapatannya. Nanya kalau itu pulang main, alhamdulillah, di mana kita menangnya gitu ya, nggak apa-apa. Nah suami juga sama, kalau jadi suami kalau ditanya sama istri itu, udahlah kamu jangan banyak nanya gitu ya. Nah jawaban sudahlah kamu jangan banyak nanya itu salah satu indikasi gitu ya, ada sesuatu yang tidak beres. Seorang laki-laki itu akan sangat bangga dia menyampaikan kepada istrinya kalau mendapatkan sesuatu lebih, hasil dari kerja kerasnya, hasil dari kesungguhannya. Ini dapat bonus begitu ya. Ayah tuh di perusahaan teh orang paling rajin, orang paling ini, makanya dapat bangga dia akan menyampaikan. Gitu ya. Terdapat proyekan ini, dapat proyekan itu dan sebagainya. Nah makanya dalam hal ini itulah ya, kaitan dengan Islam. Kalau dalam hal-hal yang syariat dan sebagainya, suami mulai misalnya ngedul sholat, bangun subuh kesiangan gitu kan. Nah jangan dibiarkan, nggak apa-apa. Nah jangan nggak apa-apa. Toleran terus, toleran. Ya subuh bangun kan. Jadi kalau dalam hal ketaatan kepada Allah, urusannya dengan Allah, jangan ada pembiaran. Harus ada upaya. Kalaupun upaya secara verbal, secara omongan nggak bisa, upaya secara perbuatan, ngasih contoh nggak bisa gitu ya, dan sebagainya. Nah maka hadirkan hati kita, bukan membencinya, tapi mendoakannya. Doakan karena sayang gitu. Ya Allah, kita cara lagi abdi hiji-hijina, ya jadi dunia kayak gitu ya. Satu-satunya ini suami saya. Ingin kelak di surga, begitu masuk surga bersama keluarga. Tapi ayo nanti kedua, ya Allah hilangkanlah rasa malasnya, ya. Berikanlah hidayah, dorong itu dengan rasa cinta, jangan dengan benci. Nyawa kesalahan kita tersep gitu ya. Ibadah tara, ngaji tara, dan sebagainya begitu ya. Jangan muncul benci, yang muncul itu adalah rasa sayang, rasa sayang. Nah itulah ayah bunda sekalian, walaupun memang masih ada yang harus dibahas gitu ya dalam tema ini berkaitan dengan hal kasih sayang ini, belum lagi kepada anak, belum lagi kepada saudara, adik kakak gitu ya. Itu juga sama, harus direcovery kasih sayang. Jangan sampai kita itu hilang kasih sayang kepada saudara. Lengitnya kak, adik, lengit hormat kak, lanjut. Makanya dalam konsepnya kata Nabi, ihtari man fawqaka irham dunaka. Hormatilah kakakmu, sayangilah adikmu gitu. Karena dalam konsep silaturahim ini bagian yang harus dijaga. Jadi lamun ka adik urang teh kudu nyaha, lamun ka lanceuk urang teh jadi adik ka lanceuk kudu hormat. Makanya tidak akan ada istilahnya pareung obor lebaran teh tarang ngurumpul deui lantaran ayah ibu sudah tidak ada. Kenapa? Karena di situ ada kakak.
datangi kakak itu, hormati beliau. Jeung lamun urang jadi lanceuk kudu bisa dipikolot. Apa yang menjadi lanceuk panggedena tapi itu bisa dipikolot. Tidak bisa mempertuakan diri, tidak bisa menjaga, tidak bisa mengayomi, menyayangi adik-adik. Nah begitu. Nah ini konsep ini juga harus dibahas. Tapi saya pikir karena waktu kita terbatas, ini tidak akan saya bahas dulu ya. Nanti dengan paman bibi itu urusan ada aturan yang nanti sampaikan. Begitu dulu barangkali benar sekalian yang bisa saya sampaikan kaitan dengan recovery kasih sayang ini. Kenapa? Karena kasih sayang itu akan menghadirkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu harus kita perjuangkan. Kalau kita biarkan, tidak dipelihara, tidak direcovery, kalau misalnya ada masalah, maka yang ada adalah penderitaan. Dan kita tidak mau hidup kita di dunia yang singkat ini, sudah singkat 60 tahun, 70 tahun, tinggal seberapa itu, setengahnya kurang ya, setengahnya kurang. Kalau jatah umur 60 tahun, apa sih salah ibu ya? Sudah mah hidup di dunia singkat, yang ada hanyalah penderitaan, begitu kan? Saya begitu, makanya belajar untuk mereka beri kasih sayang sebagai modal dari kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana tadi disampaikan, tidak ada sesi tanya jawab ya. Kita tutup, kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdulillahil alamin, hamdan sita. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, betapa banyak dosa dan kesalahan kami, dosa kedurhakaan kami kepada orang tua, dosa kedurhakaan kami kepada pasangan kami, kepada suami, kepada istri, dosa kedurhakaan kami kepada anak, karena mereka juga bagian dari tanggung jawab kami. Ya Allah, karuniakan ampunan kepada kami, karuniakan petunjuk, hidayah, ilmu, keridhaan, keikhlasan dalam menebarkan kasih sayang kepada keluarga kami. Ya Allah, hilangkan pikiran dan perasaan benci kepada keluarga kami, hadirkanlah perasaan kasih sayang. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa dan khilaf kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang soleh-soleh, keturunan yang dapat kelak menolong kami dengan amal-amalnya di akhir. Ya Allah ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk mendidik keluarga, mendidik putra-putri kami. Ya Allah, berikan keridhaan kepada keluarga kami. Jadikanlah kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kumpulkanlah kembali kami kelak di yaumul qiyamah di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mudah-mudahan ilmunya semakin berkah ya Ustaz. Semoga kita juga bisa mengamalkannya ibu-ibu ya. Amin. Ibu-ibu, alhamdulillah untuk acara kajian hari ini telah dilaksanakan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depannya. Nanti info lengkapnya di grup WhatsApp atau di grup kelas masing-masing. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu.